Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Us'ab Robani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kamera dan alat pembantu dalam pemotretan. Let's go. Yang pertama, ada kamera analog. Kamera analog adalah jenis kamera yang menggunakan media film untuk memotret gambar. Nantinya gambar yang disimpan ini harus mengalami proses cuci cetak terlebih dahulu untuk bisa kita lihat hasilnya. Kamera analog memiliki ciri-ciri. 1. Perekam kamera analog dengan film negatif yang berwarna. 2. Slide film dalam kamera hitam putih dan positif. 3. Mampu menangkap semua warna yang dipantulkan oleh matahari. 4. Menangkap gambar dalam bentuk garis yang berfungsi untuk difokuskan secara manual saat memotret. Dan kamera analog ini memiliki kelebihan. 1. Menggunakan film sebagai media cetak. 2. Harga yang relatif lebih murah. 3. Memiliki film Solulite 35 mm. Dan kamera analog ini memiliki kekurangan, yaitu 1. Harus menghafal seluruh peraturan pada kamera. 2. Efek yang berbeda pada gambar yang hasilnya berasal dari pengembangan. Dan 3. Kualitas gambar film yang dihasilkan. Kualitas gambar yang dapat diraih dari sebuah kamera film. Lanjut. Yang kedua, ada compact digital. Kamera jenis ini merupakan jenis kamera yang paling simple, dengan ukurannya yang tidak terlalu besar dan pas di kantong atau biasa disebut kamera saku. Menjadikan kamera ini banyak dipilih pengguna untuk membutuhkan kamera yang hanya sekedar mendapatkan foto saja. Compact digital memiliki ciri-ciri. 1. Ada mode exposure manual. 2. Berukuran sensornya besar. 3. Dapat memilih format foto RAW. 4. Punya hotshot untuk didudukan flash eksternal atau aksesoris. 5. Bodi kamera biasanya lebih besar dari lainnya. Compact digital ini memiliki kelebihan. 1. Sensor yang lebih kecil. 2. Ukurannya lebih kecil dan mudah dibawa. Dan 3. Harganya sangat terjangkau. Compact digital memiliki kekurangan, yaitu 1. Autofocus yang lambat. 2. Kualitas gambar yang kurang bersih. Dan 3. Kualitas rentang dinamis yang kurang baik. Lanjut. Nah, yang ketiga ada kamera prosumer. Kamera prosumer merupakan kamera-kamera yang sudah dilengkapi dengan pengaturan layaknya DSLR. Biasanya dipakai fotografer profesional loh, dan di saat yang sama juga mempertahankan kemudahan penggunanya layaknya kamera podcast yang biasanya dipakai konsumen umum. Dan kamera prosumer ini memiliki ciri-ciri. 1. Kamera prosumer terdiri dari 2 jenis, yaitu kamera prosumer berbentuk kamera digital LSR atau biasa juga disebut DLSR, atau umumnya disebut juga kamera bridge kamera atau kamera bridge 2 dengan lensa tetap yang tidak dapat dilepas. Kelebihannya. 1. Kamera digital prosumer memiliki bodi mirip seperti kamera DSLR dan berlensa yang cukup panjang. 2. Untuk ukuran lingkaran lensa, prosumer cenderung lebih kecil daripada DSLR. 3. Untuk filter,
Kamera prosumer menyerupai DSLR. Settingannya, programnya bisa diatur secara manual. 4. Dengan kemampuan dan teknologi yang ada, prosumer dianggap lebih praktis untuk fotografi sehari-hari. Kamera prosumer juga memiliki kekurangan. 1. Sensor prosumer yang lebih kecil dibanding DSLR. 2. Kecepatan autofocus dan jeda antar satu foto dengan foto selanjutnya juga merupakan kendala. Lanjut. Berikutnya ada bridge kamera. Jenis kamera digital prosumer atau juga disebut bridge CDC, compact digital kamera. Jenis ini disebut bridge karena menjembatani pengguna kamera podcast untuk mendapatkan fitur dan kualitas yang lebih baik. Kualitas jenis kamera ini berada di antara kamera podcast dan kamera profesional atau DSLR. Bridge kamera memiliki ciri-ciri. 1. Kemampuan zoomnya yang saat ini sudah melampaui 50 kali bahkan sampai 60 kali, dan untuk itu diperlukan sistem stabilisasi yang mumpuni, sehingga ada bridge kamera yang dilengkapi dengan 5 axis image stabilization, pitch, yaw, roll, vertical shift, and horizontal shift. Image stabilization yang unggul juga berguna untuk pengambilan gambar video saat berjalan. Bridge kamera ini memiliki kelebihan. 1. Mempunyai lensa yang bisa ngezoom sangat jauh. 2. Sehingga perbandingannya, lensa kamera super zoom dapat mencapai lebih dari 500 mm. 3. Relatif murah dibandingkan dengan kamera DSLR. Bridge kamera juga memiliki kekurangan. 1. Kualitas foto masih jauh dibandingkan hasil kamera DSLR. 2. Tidak bisa ganti-ganti lensa seperti kamera DSLR lainnya. Lanjut. Selanjutnya, consumer DSLR. Consumer DSLR ini bisa ganti lensa. Harga relatif kompetitif, 4 juta hingga 6 jutaan saja. Dengan lensa kit 18 hingga 55, kualitas gambar yang bagus menjadi pilihan anak muda sekarang. Consumer DSLR ini memiliki ciri-ciri. 1. Bisa ganti lensa. 2. Memiliki jenis bodi warna lebih dari 1. 3. Harga relatif murah, 4 juta hingga 6 jutaan saja. 4. Menggunakan lensa kit 18 hingga 55 mm. Consumer DSLR ini memiliki kelebihan. 1. Lebih fleksibilitas. 2. Gampang upgradable. 3. Kinerja yang lebih baik. 4. Kualitas gambar jauh lebih baik. Consumer DSLR juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Harganya yang terbilang relatif mahal jika pengguna masih tergolong di dalam kelas pemula dalam dunia fotografi. 2. Lebih besar dan lebih berat dari kamera digital lainnya. 3. Mengoperasikan banyak sekali tombol-tombol. Lanjut. Selanjutnya ada mirrorless kamera. Hybrid atau mirrorless ini adalah kamera mirip DSLR tanpa mirror dengan bentuk yang kompak. Biasanya memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dengan sensor 4/3 dan APS-C, memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa ganti lensa.
memberikan nilai plus tersendiri. Bentuk kompak plus kualitas yang mantul. Mirrorless kamera ini memiliki ciri-ciri: 1. Ukurannya yang relatif kecil. 2. Beratnya yang ringan. 3. Lensa yang dapat diganti-ganti. 4. Hasil bidikan yang dihasilkan juga tidak jauh beda dengan DSLR. Mirrorless kamera ini memiliki kelebihan, yaitu 1. Memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dengan sensor 4/3 dan APS-C, memberikan kualitas gambar yang sama dan bisa ganti lensa, memberikan nilai plus tersendiri. Mirrorless kamera ini juga memiliki kekurangan, yaitu gambar dalam jendela bidik dibalik secara horizontal dari kiri ke kanan, yang mengakibatkan pembingkaian foto yang sulit, terutama bagi pengguna yang belum berpengalaman atau dengan subjek yang bergerak. Lanjut. Selanjutnya, Semi Pro DSL full frame atau APS-C. Kualitas nggak perlu diragukan lagi sob. Dengan harga 20 hingga 50 jutaan, Anda sudah dapat kamera ini, Semi Pro DSL. Ada harga, ada barang sob, mantul. Semi Pro DSL ini mempunyai ciri-ciri, yaitu lensa yang dapat dibuka atau diganti, sehingga fotografer dapat memilih lensa sesuai yang diinginkan. Semi Pro ini memiliki kelebihan, yaitu 1. Kamera ini sudah full frame. 2. Memiliki kualitas yang sangat baik. Meskipun begitu, kamera ini memiliki kekurangan, yaitu memiliki harga yang relatif mahal pada jenis kamera yang lain. Lanjut. Berikutnya ada beauty kamera. Kamera beauty, stylish dan powerful dengan rata-rata menggunakan sensor full frame Leica M9 atau APS-C X100 dengan kualitas gambar yang tak perlu diragukan lagi. Menurut Kai Hui, seorang fotografer asal Hong Kong ini, kualitas kamera beauty lebih bagus daripada full frame DSLR seperti D3H atau beauty APS-C. Seperti X100 mengalahkan EOS 7D. Dari segi image quality, menurut DxOMark, dengan bentuk yang compact dengan harga 69 juta. Siapa yang mau beli kamera ini? Leica M9 dan X100 dengan harga 13 juta. Dan harga lensa kamera beauty ini juga terbilang sangat mahal. Kamera beauty memiliki ciri-ciri. 1. Rata-rata menggunakan sensor full frame Leica M9 atau APS-C X100 dengan kualitas gambar yang tak perlu diragukan lagi. 2. Harganya cukup sangat mahal. Kelebihan dari kamera beauty ini: 1. Stylish dan powerful. 2. Kualitas lebih bagus daripada full frame DSLR. Dan kekurangannya adalah harga lensa yang cukup mahal. Lanjut. Selanjutnya, medium format DSLR memiliki ciri-ciri. Kamera medium format
merupakan kamera yang biasanya menggunakan roll film. Besarnya format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera. Medium format DSLR ini memiliki kelebihan, yaitu kualitas hasil foto yang bisa dicetak dengan ukuran besar, sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk tujuan komersial atau reproduksi. Dan kamera medium format DSLR ini memiliki kekurangan. Satu, harga peralatan yang relatif mahal. Dua, adanya keterbatasan dalam depth of field atau DOV pada lensa dengan sudut gambar yang sama. Lanjut. Dan terakhir adalah large from DSLR. Large from DSLR ini adalah kegiatan fotografer yang ingin mengambil foto untuk papan billboard yang akan memperbesar hasil fotonya secara drastis, seperti ukuran papan billboard. Film untuk large format adalah per lembar dengan ukuran 4x5 inci dan 8x10 inci. Keuntungannya adalah hasil akhirnya dapat diperbesar semaksimal mungkin tanpa adanya pecah pada gambar, dan juga warna, tonalitas, serta ketajaman akan lebih unggul pada film large format dibandingkan dengan medium dan small format. Sekarang kita beralih ke alat bantu pemotretan. Yang pertama ada tudung lensa. Alat yang dipasang pada lensa ini berfungsi menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan masuk ke dalam lensa, karena cahaya tersebut biasanya dapat menyebabkan flare pada hasil pemotretan. Lanjut. Yang kedua ada filter. Filter ini sebagai penyaring dengan cara dipasang di ujung lensa. Bentuk filter ada dua, yaitu square, kotak, dan circle, bulat. Untuk filter square, kita harus menambahkan ring khusus di depan lensa. Dan untuk filter yang berbentuk bulat, kita harus memperhatikan diameter dari lensa kamera yang kita gunakan. Lanjut. Yang ketiga ada tripod. Tripod berfungsi sebagai penyangga kamera saat pemotretan agar kamera tidak mengalami guncangan atau shaking. Biasanya digunakan pada pemotretan yang menggunakan kecepatan speed rendah atau lambat dan menopang lensa-lensa panjang. Lanjut. Yang keempat ada background dan stand. Background adalah kain atau latar belakang yang digunakan untuk pemotretan studio dengan bermacam-macam gambar, pola, dan warna. Sedangkan stand adalah alat penyangga background. Alat ini bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan Anda. Lanjut. Yang kelima ada kabel release. Berfungsi untuk menghindari goncangan saat shutter ditekan. Penggunaannya ditekan pada soket kabel release yang biasanya terdapat pada tombol shutter. Lanjut. Sekarang kita beralih ke alat bantu pencahayaan. Yang pertama, di alat bantu pencahayaan ini ada payung reflektor. Fungsi payung yaitu pada saat memotret cahaya akan menyebar sehingga memungkinkan mencapai pencahayaan lembut dalam gambar. Payung reflektor memiliki bermacam-macam warna. Warna standarnya putih,
tetapi ada juga yang berwarna perak. Warna perak menghasilkan cahaya yang lebih kuat dan warna emas menghasilkan cahaya yang hangat. Sumber cahaya ini berasal dari strobo. Lanjut. Yang kedua ada reflektor. Reflektor ini digunakan untuk memberikan cahaya tambahan yang merupakan pantulan cahaya dari main light. Biasanya berbentuk bundar dan kotak. Pada umumnya reflektor ini memiliki 3 warna, yaitu putih, perak, dan emas. Lanjut. Yang ketiga ada softbox. Cahaya yang dihasilkan softbox lebih lembut daripada cahaya yang dihasilkan payung reflektor maupun reflektor. Softbox memiliki bermacam-macam ukuran. Sumber cahaya softbox juga berasal dari strobo. Lanjut. Yang keempat ada barn torch. Kegunaan dari barn torch ini adalah untuk mengarahkan cahaya yang keluar dan menghilangkan flare atau fog ketika kamera berhadapan dengan lampu. Lanjut. Yang kelima ada honeycomb. Honeycomb ini berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek. Dan yang keenam ada light stand. Alat yang digunakan untuk menyangga lampu studio. Lanjut. Yang ketujuh ada baterai grip atau vertical grip. Fungsinya sebagai penyangga pada saat mengambil gambar dalam posisi vertikal dan sebagai menyimpan baterai cadangan. Keuntungan dari aksesoris ini, jika kita ingin praktis, maka baterai grip atau vertical grip bisa dilepas. Lanjut. Dan yang terakhir adalah lensa. Berikut adalah jenis-jenis lensa dan kegunaannya. Yang pertama adalah fish eye. Digunakan untuk membersihkan efek mata ikan. Dan yang kedua ada ultra wide rectilinear, lebih lebar dari 19 mm. Biasanya digunakan untuk memotret interior dengan ruang terbatas. Yang ketiga ada ultra wide angle 19, 20, 21 atau 24 mm. Digunakan untuk landscape, interior, street photography dan sebagainya. Yang keempat ada ultra wide angle zoom. Lebar ujungnya 20 mm atau lebih besar. Biasanya digunakan jika seorang fotografer mau membawa sebuah lensa berat atau mereka yang menyukai efek flare. Kadang memasangkan lensa zoom 80 hingga 200 mm sebagai dua lensa penting bagi sang fotografer profesional. Dan yang kelima ada wide angle. Berfungsi untuk melakukan pemotretan apapun, terutama street fotografi, art, fotojurnalis, dan potret lingkungan, di mana tampilan lebih diutamakan. Yang keenam ada shift. Digunakan untuk memperbaiki lengkungan pada garis yang diakibatkan dengan masalah perspektif. Yang ketujuh ada title shift. Digunakan untuk membersihkan efek miniatur, juga untuk memotret landscape dengan porsi background yang banyak. Yang ke-8 ada lensa fix normal 35 mm. Lensa yang paling mudah digunakan untuk memotret, tetapi seringkali digantikan oleh lensa zoom sehingga digunakan untuk street fotografi. Yang 9 ada normal
atau standar 50 mm. Berguna untuk memotret objek jarak dekat. Jika digunakan oleh mereka yang ahli, bisa menghasilkan foto serupa wide angle. Dan yang terakhir adalah makro atau mikro. Digunakan untuk memotret bunga, serangga, bola mata, barang-barang kecil, embun, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sekiranya sampai situ penjelasan saya tentang mengenai jenis-jenis kamera dan alat pembantu pemotretan maupun pencahayaan. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan kata-kata yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam.